Oh, selamat bertemu kembali dengan Kin Olim channel di sini ya guys. Oke, kemarin sambutan video aku tentang analisa BSG Expert itu lumayan ya, banyak yang suka dengan materi videonya. Jadi emang seharusnya begitu ya. Mentor itu seharusnya itu tidak hanya memberikan trik-trik situ ya, tapi juga harus memberikan trik cerdas ya. Trik cerdas itu ya seperti itu menurut saya ya, jadi harus memberikan suatu logika analisis logis yang bisa menjelaskan mengapa market ini kok seharusnya itu sesuai dengan trik situnya itu seperti ini, tetapi kok kemudian terjadi seperti ini, kan berbeda dari trik situ yang diberikan. Nah, maka kita menggunakan trik cerdas ya untuk mensikapi dari marketnya, karena grafik itu ada tiga, yaitu grafik lambat, grafik sedang, dan grafik cepat. Nah, untuk BSG sendiri itu yang paling mantap tuh di grafik lambat ya, seperti ini. Ini tuh adalah grafik yang lambat ya, cenderung lambat. Dan kita analisis dulu sebelum menggunakan BSG ya, apakah grafiknya itu cepat atau lambat. Ini masih kategori bisa dianalisis dengan BSG ya, BSG Expert juga. Nah, ini market sedang sideways ya guys, dari pada awalnya dia mengalami trend up. Oke, sekarang kita analisis di sini ya. Oke, sebenarnya dia udah nggak ada kekuatan pembelian lagi, tapi masih ada sisa-sisa. Dia naik, dia itu naik ya, yang untuk yang C5 nya 1 2 3 4 5 C5 ini dia itu naik ya. Dan ini kalau udah jelas sekali ya kalau dia tuh naik ya. Dan kemudian market, ingat ya, market itu pasarnya yang lagi buka ya, pasar yang lagi buka itu segini sekarang ya. Ini harus diingat, ini adalah batas daripada market. Nah, ini cenderung lebih mudah sebenarnya kalau di tren-tren sideways seperti ini, karena tidak terlalu banyak mikir ya, tapi kita jangan terjebak ini ya. Oke, kita lihat dia belum masuk ke area top harganya, tapi di sini dia sudah. Oke, kita langsung up di sini. Kita up di sini, yaitu harga akan mengalami kenaikan dikarenakan body C2 itu lebih tinggi daripada body C1 ya. C2 adalah ini, C1 adalah ini. Dan marketnya itu mestinya masih ke sini ya. Ini udah, tapi kenapa dia turun ya? Turun karena sebenarnya si pembeli itu udah nggak punya daya lagi untuk membeli, tapi karena didukung oleh support di sini ya kan, maka dia naik kembali ya, dia naik kembali. Makanya tadi harganya kan turun dulu ya kan, turun dulu itu karena pembelinya itu udah nggak punya daya lagi gitu kan ya. Kenapa ya? Kan di situ ada apa, diberitakan atau diberitahu lewat candle yang muncul gitu ya, candle hijaunya itu yang muncul gitu. Nah, sekarang dia mencoba untuk menembus market ya, tapi sekali lagi dia kurang mampu, jadi akan berbalik lagi ke bawah lagi. Walaupun ini analisa BSG nya dia kan body ke atas, semuanya ke atas kan. Nah, kita akan posisi shell di sini ya, perlu 2 menit ya, satu aja ya. Ini kan bodinya ini lebih kecil dari body ini ya kan, mestinya dia akan naik ya kan. Dan sumbunya berada close price-nya itu berada di atas daripada open price ini sudah 2 atas ya kan, mestinya dia kan ke atas. Walaupun dari segi sumbunya ini ke bawah, dan dia itu tembus daripada open price dari ini ya, jadi 2 atas 1 bawah. Kalau teman-teman nggak lihat marketnya, bahwa market itu dibatasi di sini, yaitu resisten, kalian kan akan loss gitu kan ya, kayak gitu kita menganalisisnya ya. Oke. Nah, kita udah 2 kali analisis, sekarang analisis ketiga ya. Di dua-duanya itu pengen turun sebenarnya, kuat banget turunnya ini ya, kuat banget turunnya ini. Tetapi sekali lagi perhitungan BSG nya dia itu maunya naik. Aduh, tunggu ya guys, nggak apa-apa kalau loss ya kita bisa
combine ya. Ini tadi memang dari atas tadi emang turun ya kan, karena permintaannya udah bener-bener udah ini nih, udah kebelet mau turun ya, jadi kan ini sekarang udah turun ya, karena udah turun sekarang memang ada keinginan untuk naik ya. Jadi dari market ini itu menginginkan adanya sebuah kenaikan, tapi belum dikonfirmasi ya, kita tunggu konfirmasinya ya. Ini sebenarnya cukup nih, kita tunggu dia ke bawah dulu, karena gerakan daripada grafik itu dari body dulu ya, dari body dulu baru dia kemudian akan melanjutkan sesuai dengan informasinya. Nah, kita belum open posisi di sini ya. Karena dia itu inginnya menembus ya. Dari keinginan kenaikan ini ya, akhirnya dia membangun modality baru dengan membentuk support ya kan. Support itu adalah modal untuk kenaikan ke atas, harus diingat ya. Ini materi basic candle yang pertama ya. Basic candle yang harus diketahui adalah support dan resisten, pembentukan daripada support dan resisten. Jadi modality untuk kenaikan itu dia harus bermodalkan dari support terlebih dahulu, itu yang paling basic, makanya itu disebut basic. Tapi oke, ini udah banget ya. Udah banget artinya bahwa ini udah mengkonfirmasi kenaikan, dan ini menginformasikan kenaikan, dan ini mengkonfirmasi dan menginformasi kenaikan ya. Tapi kita tadi bisa open posisi kedua ya, bisa open posisi 2 kali, yaitu di atas dan di bawah, karena apa? Sebenarnya pembeli ya itu udah nggak kuat lagi untuk membeli, jadi ini adalah modal terakhir ya, untuk melakukan pembelian ya kan. Nah, kita lihat, kita bisa open posisi sell setelah ini ya, karena dua-duanya menunjukkan ketidakmampuan untuk membeli ya. Kita tunggu indikasi terakhir, yaitu dari grafiknya ya. Grafiknya sih masih kuat ya. Kita tunggu bahwa gerakan daripada harga itu ngikutin body dulu ya, ini body atas dan informasinya atas ya. Wah, ini kuat, ini lumayan, ini satu fenomena ya. Jadi dari modality penggabungan ini akhirnya terkumpul modal yang kuat untuk pembelian, dan dua-duanya ini menginformasikan keinginan untuk ke atas. Ini ke atasnya itu kuat banget untuk menembus resisten di sini ya, Tapi kita tadi karena dua-duanya itu sebenarnya tidak punya modal, jadi kita harus hati-hati dulu apakah ini PHP atau tidak kan, gitu kan. Kita tunggu, ternyata ya oke deh, ternyata dari informasi body dan informasi candle tadi udah menunjukkan 2 atas ya. Ya udah ke atas semua ya. Oh iya, ini ada sumbunya kecil banget di sini. Oke, kita open posisi atas saja ya. Kalau loss ya kita compare dikit. Mengapa? Karena volumenya itu meningkat ya, dari 1, 2, 3 ini volumenya meningkat, otomatis bahwa kekuatan pembeliannya semakin tinggi ya kan, dibarengi dengan informasi yang mengatakan bahwa dia ingin harganya itu naik terus, maka kita open posisi up di sini tadi, karena kita udah lepas dari PHP yang pertama tadi ya. Oke. Ini adalah analisa ketiga, di mana market sudah menembus daripada resisten ya. Lalu apa yang dilakukan? Kita harus menunggu konfirmasi daripada ini ya kan. Ini emang udah menembus ya kan, tapi kita harus tunggu konfirmasi dulu apakah ini PHP atau enggak. Ternyata kayak gini. Oke, dan sekarang ada pelemahan ya. Ini oke, dan ini udah gregetan aja untuk open posisi ke bawah. Karena gregetan kenapa? Ya sebenarnya keinginannya itu kuat banget ya, kedua-duanya tuh untuk naik gitu kan, tapi bener-bener udah kantongnya udah bolong, nggak ada lagi modal untuk pembelian. Karena apa? Dari punya 3.000 sekarang tinggal 1.000 ya kan, pada harga barangnya itu
tinggi ya kan, harga barangnya kan 5.000 ya kan contohnya. Karena pembeli tidak kuat membeli, ya market turun lah harganya ya kan. Harganya turun karena apa? Daya beli masyarakat lemah, maka dia turun kayak gitu. Dan ketika terjadi penurunan kayak gini market yang baru dua-duanya menginginkan sebuah kenaikan. Aduh, ini juga pening kan? Ini pening banget ini. Oke, aduh, padahal dia sedang membentuk resisten ya. Kita berbahaya banget ya. Kita mau ngikut keinginan atau tidak? Kayaknya enggak lah ya. Belum ya. Kita tunggu konfirmasi pelemahan daripada candle dulu ya. Ini kan pembeli kan udah lemah nih kan. Sekarang menginginkan kenaikan ya kan, menginginkan kenaikan. Dua-duanya mendukung ya kan. Tapi kita kenyataannya pembeli masih belum kuat. Makanya apa yang kita lakukan? Kita menunggu pelemahan daripada seller. Kita tunggu pelemahan seller dulu ya kan. Ketika seller udah lemah atau harga udah mentok ya, udah mentok di support ya, kita bisa open posisi ya. Walaupun secara BSG bodinya ini mendukung ke bawah semua ya kan? Ya kan? Ya, body mendukung, grafik dan mendukung. Oke, dan kita tunggu apakah iya, sekali lagi apa itu? Teori daripada sebuah kenaikan pembelian itu adalah support ditambah dengan rejection ya. Ini sudah ada rejection dan ini sudah ada support. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kembali ke bawah. Inilah yang namanya edukasi level pertama nanti yang lebih dikupas lagi tentang indikasi-indikasi pelemahan dan kenaikan di basic 1 ya. Di basic 1 bebas, free, kalian bebas mendapatkan edukasi. Akan saya bongkar semuanya ya, biar apa itu semua bisa mendapatkan informasi secara mantap itu ya. Nah ini kayak gitu. Jadi seperti itu, kita harus menunggu ketika kita tahu kondisi market, kondisi kantong kita kecil ya dah. Kita tinggal menunggu pelemahan daripada seller aja. Kita tunggu pelemahan daripada seller atau dia udah mentok di harga yang terendah di periode itu. Jadi kemudian kita ambil open posisi ke atas. Ini ngomong saya rekam nggak nih? Tunggu. Kok kayak curiga nih, jangan-jangan nggak ada saya rekam nih. Oke ya, seperti itu. Ini kayaknya hang ya. Ini hang, ini hang, tuh kan, mana rekamannya? Aduh mau, ternyata nggak kerekam. Aku ngoceh kayak gini tadi. Oh nggak kerekam. Aku tuh kadang-kadang gimana ya, beberapa kali rekaman gagal gara-gara audio ini sekarang. Oke, ini video udah berapa analisis tadi ya, 3 ya. Satu lagi analisis BSG yang sebenarnya ya. BSG expert yang sebenarnya, bukan hanya menghafal daripada perbandingan body sumbu grafik ya kan. Kayaknya tidak ada mentor yang menjelaskan secara gamblang. Maksud saya tidak ada mentor yang menjelaskan logika-logika market yang terkait dengan BSG ya. Semuanya itu mungkin hanya bicara soal perbandingan body dan sumbu kayak gitu ya. Tapi ini sekaligus saja kita bongkar sebenarnya itu analisanya ya. Oke guys, ini terakhir ya karena saya juga masih ada acara dikitnya ya. Oke, kita lihat bahwa ternyata dikonfirmasi penurunan ya. Artinya bahwa support yang dibangun itu tidak mampu untuk meningkatkan kenaikan harga ya kan, karena dikonfirmasi oleh sebuah penurunan ini. Otomatis kita jangan lagi bermimpi untuk naik ya, untuk naik. Kita jangan bermimpi lagi untuk menaikkan harga sebelum ada syaratnya, yaitu rejection, penolakan ya. Kalau ada penolakan penurunan berupa doji, kemudian muncul candle basic buy, kita sikat ke atas. Tapi kalau ternyata yang muncul adalah basic sell, yaitu apa itu candle basic penjualan ya, kita ikuti trennya yang berjalan. Berarti dia mau ngetren ke bawah ya kan, ngetren ke bawah. Kita tunggu ya, ini masih candlenya masih
Ini masih hang guys. Berapa lama nih hangnya nih? Kita pause dikit dulu ya, karena durasi video nih kalau kita nungguin ini ya. Kita pause dulu sedikit aja, nanti kita lanjutin ya. Oke, udah nggak hang lagi ya. Tadi maaf karena mungkin internetnya ya itu yang membuat ini. Kita lanjutkan ya analisis kita tadi ya, bahwa hari market sedang mau turun dan ternyata benar ya. Di sini ada pelemahan ya. Ini ada pelemahan daripada seller di sini. Muncul modalitinya, kemampuan untuk kenaikan ya kan, akhirnya dia bisa langsung. Nah, di level basic level 1 kalian nanti akan pelajari dari indikasi daripada munculnya support dan munculnya resisten dan bagaimana melakukan open posisi itu ya. Nah, seperti ini sudah tercipta satu kondisi market yang naik, jadi teman-teman bisa open posisi naik di sini tadi 1 sampai 2 menit itu bisa. Oke. Tadi analisis keempat BSG dan belum loss ya. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Oke, di sini kita udah lihat bahwa muncul candle basic sell di sini ya. Sorry, agak ada senda-senda dikit. Oke. Dan akhirnya terciptalah market penurunan di sini. Nah, padahal juga kalau dianalisis market ini ya, market yang ini itu penurunan ini ya, penurunan ini itu belum ada permintaan sih. Dari sini belum ada permintaan ya. Kecuali ini. Ini ada permintaan ini. Ada permintaan untuk turun ya kan? Ada permintaan turun. Itu ya. Jadi kita harus tahu juga signal-signal indikasi atau permintaan-permintaan itu. Ternyata turunnya di sini ya. Setelah beberapa menit 1 2 sampai 10 menit. Aduh. Kalau bisa loss kalian tadi harus hati-hati banget ya. Kalau kalian hanya mempelajari tentang signal ya kan, tapi tidak tahu bagaimana mengkonfirmasi, saya yakin jebol ya. Udah terbukti di mana-mana. Jadi ada juga yang membuka apa itu, membuka private class ya, untuk mengeksekusi daripada sebuah signal. Jebol teman-teman ya, jebol memang berhasil dari sisi private-nya itu proses berhasil karena pesertanya banyak kan. Sudah dapat kabar dari teman-teman begitu. Jadi tapi kita dipraktikkan jebol karena apa? Gagal mendapatkan konfirmasi. Oke, nanti kita lihat. Jadi kita tidak hanya memaham tentang dia teriak-teriak. Tunggu ya. Konsentrasi habis. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ya dengan adanya kita mempelajari konfirmasi yang tepat, maka kita akan bisa mengeksekusi itu signal yang ada gitu. Dan konfirmasi itu hanya ada di BSG kawan-kawan ya. Kalau kalian sudah belajar tentang signal candlestick ya, apalagi signal crypto candlestick gitu ya, kalian kalau nggak belajar di BSG, jebol kalian teman-teman ya. Jadi artinya kalau nggak belajar di BSG ataupun level dasar, level basic, jebol kalian nggak ngerti. Ini permintaan keinginan turun, kemudian ada gas aja turun gitu kan, turun padahal dia naik dulu, udah jebol. Oke, kita lanjut lagi dah. Kita tidak akan bicara soal signal, tapi kita tetap bicara soal market ya, permintaan dan supply and demand di BSG ini ya, sebagai langkah konfirmasinya. Satu kali lagi, nanti goal dah, nanti ini marketnya videonya kelamaan. Di market udah ada kejenuhan terhadap penjualan ya, diindikasikan ini supportnya nggak ketembus.
tetapi memang ada permintaan untuk turun ya. Ini lagi, ini signal nih kan, permintaan untuk turun. Hati-hati nih teman-teman, permintaan untuk turun kayak gini ya. Kita tunggu konfirmasinya. Oke, candle seimbang. Ada candle seimbang, ini adalah signal kenaikan. Tunggu dulu dikit. Sebenarnya kalau lebih bagusnya itu ketika ingin melakukan open sell, kalian harus memiliki modality yang kuat. Modalitinya itu adalah resisten. Jadi kalian harus ngantongin dulu tuh resisten itu gitu kan. Nah, untuk kemunculan resisten kita bahas di basic level 1 ya. Edukasi free di situ ya, bebas di situ ya. Nah, kan dikonfirmasi kenaikan lagi guys. Tenang. Kita tunggu. Ini kayaknya itu udah mau turun ya. Gak turun ya. Mungkin kita ini ya, kita coba cek 2 menit. 2 menit dia itu turun ya. Karena dia masih bimbang ya antara naik turun. Tapi antara penjual dan pembeli itu udah pengen turun harganya gitu kan. Karena masyarakatnya tuh udah nggak mampu lagi beli gitu loh. Ya dari segi saat ini, dari segi modalitinya, modal daripada kenaikan ada ya. Modal kenaikan itu ada ya. Di candle hijaunya itu, karena kan kantongnya gede itu kan, lebih gede daripada yang merah itu kan. Kalau Anda gas tadi di sana berdasarkan body, habis nanti kan. Habis kalau Anda tadi buy kayak gitu, habis kan. Karena apa? PSG emang melihat body, mempertimbangkan sumbu. Tapi market ini yang belum dipertimbangkan, makanya saya di sini masuk untuk analisis marketnya gitu loh. Jadi akan lengkap kalian punya BSG nanti kan. Gitu. Harus pelajari dulu basic-basicnya gitu. Nah, ini agak rawan karena pemantulan ya. Ini aku deg-degan juga nih. Aduh, deg-degan juga ya. Tunggu ya guys. Ini permintaan kenaikan. Tunggu. Aduh, ini agak tunggu. Semoga nggak mantul. Semoga nggak mantul. Karena modality daripada pembeli ada. Ntar. Modality dari pembeli itu ada ya. Oke, ini video terakhir detik-detik ya. Oke, bentar. Oke, 1.5. Iya, aduh, pas detik-detik ini malah si kecil datang. Aduh, tunggu. Oke, guys, si kecil datang. Bentar ya. Iya. Oke, 3. Oh, belum, masih jauh. Masih 17 menit, guys. 17 detik, masih jauh banget. Nah, prediksi kita bahwa dia akan menembus support itu tinggi ya, karena permintaan daripada pembeli dan penjual itu sama-sama pengen harganya turun nih kan. Mantap, udah. Oke, ini analisa saya ya. Oke, gitu aja. Semoga kalian lebih cerdas dalam melakukan trading dan jangan masuk ke real dulu sebelum kalian mahir ya. Jangan masuk ke real dulu sebelum kalian mahir, kuasai basic ya. Jangan buru-buru untuk mendapatkan profit. Kalian harus punya modality, kalian harus kuasai modal kalian. Modal kalian itu adalah support ya, candle kelemahan, candle penolakan, dan itu basic candle. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang suka pada video ini, dan jangan lupa di-sharekan ya, supaya teman-teman yang tidak terkecoh lagi dengan BSG ya, share sebanyak-banyaknya supaya mereka tahu dan ngerti bagaimana mereka menjalankan BSG secara baik dan benar. Oke, kayak gitu saja. Saya hanya berusaha untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Semoga ini juga bisa berdampak pada kalian selama kalian mengikuti daripada video saya ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.